Viral di media sosial, aksi sekelompok pria diduga melakukan tindakan pemerasan kepada pengusaha jasa bengkel di Desa Bojongnangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak terima karena tidak diberi uang, keributan pun tak terhindarkan. Nampak dalam kamera pengawas terjadi cekcok dan saling dorong. Pekerja yang berada di lokasi sempat melerai pertikaian antara sekelompok preman dan pemilik bengkel tersebut. Atas kejadian, pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polsek Gunung Putri. Seorang pegawai negeri sipil di kantor Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ditodong dengan senjata yang diduga pistol oleh orang tak dikenal dan terekam kamera amatir. Korban yang merupakan seorang ASN ini hanya bisa berlutut pasrah dan memohon ampun, namun pelaku terus melakukan pengancaman sambil menggenggam barang yang diduga pistol. Sementara itu, pihak kepolisian telah mengamankan pelaku di Mapolres Gorontalo usai menerima laporan dari korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi setelah dilakukan uji lab. Hasilnya ayam goreng Widuran layak konsumsi namun berstatus non-halal. Wali Kota Solo Respati Ardi resmi mengizinkan rumah makan legendaris ayam goreng Widuran untuk kembali beroperasi dengan catatan mencantumkan tulisan non-halal dengan tulisan besar di warungnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar karyawan memberitahu setiap konsumen bahwa yang sedang dimakannya adalah produk yang halal atau tidak halal. Ya, kita persilahkan jika mau kembali, tapi saya ajak bagi pelaku usaha siapapun, jadi tidak ada pengkhususan untuk ayam goreng Widuran, siapapun yang mau sertifikasi halal segera melalui PLUT, yang tidak ya silahkan katakan jujur tidak halal dan ditulis yang gede dan diajari karyawannya untuk ngasih tahu ke konsumen yang lagi makan apakah halal atau tidak. Ayam goreng legendaris Widuran ditutup Wali Kota Solo pada hari Senin 26 Mei 2025 setelah ada aduan produk non-halal yang dijual tanpa keterangan dalam kremesan ayam goreng. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada kabar gembira untuk pecinta kuliner Jepang di kota Kediri, Jawa Timur. Warga Kediri kini bisa menikmati ramen dan sushi yang nikmat dengan harga terjangkau. Wah, bikin ngiler ya pemirsa. Warga Kediri dan sekitarnya kini mempunyai destinasi kuliner khas Jepang baru yang memanjakan lidah sekaligus mata. Daya Group resmi membuka outlet ramennya eksklusif pertama di kota Kediri, Jawa Timur. Selain menawarkan beragam menu ramen yang terkenal nikmat dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp28.000 saja. Resto ini juga menyediakan aneka sushi dengan harga mulai dari Rp3.000. Customer bisa menikmati sushi dan ramen di dalam satu tempat secara bersamaan gitu. Jadi customer bisa menikmati sushi murah dengan harga mulai dari 3.000-an. Untuk Kediri ini adalah store pertama dan marketnya sudah pasti cukup banyak karena memang demand di Instagram kita cukup banyak dan yang nanyain di Instagram Kediri Town Square pun itu banyak yang tanya kapan bukanya, kapan. Warga Kediri menyambut senang dengan hadirnya resto ini karena tak perlu jauh-jauh keluar kota untuk menikmati ramen nikmat dengan kuah kaldu yang dimasak selama 12 jam. Enak banget. Yang paling suka di sini apa? Kalau aku paling suka hot ramen sama chicken popcorn. Sebelumnya pernah mencoba di kota lain? Pernah nyoba di Jakarta. Terus dengan hadirnya di Kediri gimana komentar? Seneng sih, jadi akhirnya ada di Kediri karena di Jakarta tuh selalu ramai, jadi pengen gitu di Kediri ada.
Nah, dalam rangka pembukaan di Kediri Town Square, Ramennya Eksklusia menghadirkan promo spesial Buy One Get One Free yang berlaku pada 9 hingga 12 Juni 2025. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang puncak haji tanggal 8 Zulhijjah 1446 Hijriah yang bertepatan dengan hari Rabu 4 Juni 2025. Jutaan calon jemaah dari penjuru dunia termasuk ribuan jemaah calon haji Indonesia mulai bergerak menuju Padang Arafah untuk melaksanakan prosesi wukuf yang akan berlangsung pada 9 Zulhijjah esok hari. Ya, sejak pagi waktu Arab Saudi, jemaah telah mempersiapkan diri dari hotelnya masing-masing. Keberangkatan jemaah sendiri menuju ke Arafah ini berbasis syariah markas dan hotel. Sejumlah petugas disiapkan melayani jemaah saat proses pemberangkatan, mulai dari memastikan jemaah naik bis yang sesuai hingga memberikan arahan kepada jemaah lansia atau yang memiliki kebutuhan khusus. Setibanya di Arafah, nantinya jemaah akan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan dan tidak keluar tenda pada pukul 10 hingga 16 dikarenakan suhu ekstrem yang diperkirakan hingga 50 derajat. Jemaah diminta mengisi waktu dengan beribadah seperti berzikir, tadarus Quran, serta mengerjakan amalan-amalan sunnah lainnya. Ya, pemirsa, Arab Saudi terus memperkuat transformasi kota suci Mekah menuju pusat urban modern kelas dunia. Proyek bernama Masar Destination ini bukan hanya menjadi landmark baru Mekah, tapi juga bagian penting dari visi Arab Saudi 2030. Masar Destination adalah mega proyek yang dikembangkan di atas lahan seluas 1,25 juta meter persegi, membentang sejauh 3,6 km dan lebar 320 meter di sisi barat Masjidil Haram. Terhubung langsung dengan Masjidil Haram dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari stasiun kereta cepat Haramain. Kawasan ini dirancang sebagai pusat multifungsi. Mulai dari hotel, apartemen, rumah sakit, pusat komersial, hingga sarana transportasi terpadu untuk melayani kebutuhan jutaan jamaah dan warga lokal. So Masar project aims to elevate the services provided to Hajj and Umrah visitors and also to elevate the residents of Mecca. So the project extends for 3.6 kilometers. It's about 320 meters wide. So that's a total area of about 1.2 million square meter. That's divided into 205 plots or development plots. And all of these plots are served by state-of-the-art infrastructure in terms of electricity, water, district cooling, and we also have a waste collection system in the project. Masar Destination dikembangkan oleh UMM Al-Qura for Development and Construction, anak usaha dari Public Investment Fund milik pemerintah Arab Saudi. Proyek ini akan menyerap sekitar 16.000 tenaga kerja dan menjadi simbol modernisasi Mekah yang tetap menjaga warisan spiritualnya. Dengan infrastruktur terintegrasi dan konsep desain yang mempertimbangkan arsitektur spiritual Mekah, Masar Destination diharapkan menjadi wajah baru kota suci sekaligus motor ekonomi pariwisata religi Arab Saudi. Dari Mekah, Syafril Nasution, Masirom, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Indonesia bersiap menghadapi ujian berat saat menjamu Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepanjang pertemuan kedua tim di berbagai kompetisi, Indonesia baru menang 3 kali, sementara Cina 15 kali. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melakoni duel ini, tim Garuda dibayangi kutukan 38 tahun tidak pernah menang. Dari 22 kali pertemuan di seluruh ajang, Timnas Indonesia hanya 3 kali menang, sementara Cina mendominasi dengan 15 kali kemenangan.
Kekalahan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober tahun lalu menjadi bukti terbaru superioritas Cina. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir kedua kubu, Indonesia tidak pernah menang. Indonesia hanya sekali imbang dan sisanya kalah. Dalam pertemuan di Piala Asia 2004, The Dragons menang telak atas skuad Garuda 5 gol tanpa balas. Menghadapi Cina kembali, Indonesia punya bekal bagus. Dari 5 pertandingan terakhir, Jay Itzens dan kawan-kawan berhasil menang atas Arab Saudi dan Bahrain. Kedua kemenangan diraih saat laga dimainkan di GBK. Sementara Cina pada 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali, yakni saat lawan Indonesia. 4 pertandingan setelahnya menelan kekalahan, termasuk melawan Arab Saudi dan Australia. Catatan minor atas Cina menjadi alarm bagi skuad Patrick Kluivert. Namun bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter menjadi suntikan motivasi luar biasa. Laga melawan Cina tidak hanya sekedar laga untuk menjaga harapan agar bisa tampil di pentas dunia, tetapi juga pembuktian timnas Indonesia sedang berkembang. Pemirsa, tim nasional sepak bola Indonesia akan menjalani pertandingan kandang terakhir dan partai penentuan dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis besok. Masyarakat pun menaruh keyakinan penuh bahwa timnas Indonesia bisa mengungguli Cina. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Untuk prediksi sih kemungkinan Indonesia mimpin unggul 2-1 lah. 2-1. Kemungkinan. Ya untuk permainan Indonesia menang dengan selisih 1 dan animo masyarakat untuk pertandingan terakhir besok sangat meriah, apalagi besok juga kita akan malamnya itu adalah malam takbiran atau Idul Adha. Prediksi saya kalau kita lihat dari pertandingan kita lawan Cina, itu kan kita kalah ya 2-1. Nah mungkin untuk pertandingan nanti di GBK saya yakin kalau Indonesia bisa menang lawan Cina. Ada prediksi skor 2-1.